Selanjutnya kami persilakan kepada Ibu Uki yang akan dijawab oleh Kiai Syarif Mat Haji. Tafadhol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Ustadz, jika seandainya kita mengetahui sebuah kebohongan, kemungkaran, tapi kita dipaksa untuk diam karena diancam, terus karena rasa takut, jadi kita tetap diam, apakah kita juga ikut menanggung dosanya Ustadz? Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Yai. Terima kasih Ibu, kayaknya ini kisah nyata ya. Kalau melihat wajahnya, Iya, ekspresinya gitu ya. Dan memang banyak kita menyaksikan orang-orang yang kemudian pertama lantang menyuarakan kebenaran, tidak setuju dengan kedustaan, kemudian beberapa hari kemudian menjadi terbungkam mereka punya lisan. Pastinya kita bisa menduga bahwa ada intimidasi, ada tekanan. Bagaimana pada saat itu terjadi? Pertama, itulah kenapa kemudian kita harus menjadi orang yang kuat. Agar kita tidak mudah terintimidasi, agar kita tetap bisa membela yang disebut dengan kebenaran. Maka itu ada orang-orang pilihan yang disebutkan dalam Al-Quran. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tapi buat ilustrasi kayaknya kita perlu belajar kepada mereka yang disebut dengan musuh-musuh Nabi Musa di awalnya. Para penyihir Fir'aun itu kan dikontrak oleh Fir'aun buat menolak mengingkari kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa. Dan mereka kemudian berusaha membela menutupi dari kebohongan yang mereka sudah rencanakan. Tetapi kita mendapatkan sebuah apresiasi dari Al-Quran ketika Allah bercerita itu para penyihir Fir'aun begitu kalah mereka dengan Nabi Musa alaihissalam, apa yang dilakukan, yang diceritakan dalam Al-Quran. Qalu amanna birabbil alamin rabbi Musa wa Harun. Langsung mereka beriman, artinya ada keberanian tuh. Itu Fir'aun paling bengis tuh. Sampai pada ayat Al-Quran lanjutannya, Fir'aun berkata yang Allah ceritakan, qala amantum bihi qabla an adana lakum. Kalian bisa-bisanya langsung beriman sama Nabi Musa sebelum aku memberikan izin kepada kalian. Jadi kisah yang di dalam Al-Quran ini perlu kita jadikan teladan ketika mereka berani menanggung resiko dalam hal menyampaikan kebenaran. Ibu, bapak, kita pada saat menyuarakan kebenaran, kalaupun kita harus mati, mati di jalan Allah. Cilakanya mereka adalah orang-orang yang kemudian ketakutan dalam menyuarakan kebenaran. Dia lupa bahwa setiap orang yang menyuarakan kebenaran dia ditemani oleh yang Maha Rahman. Itu kata kuncinya. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Jadi sebuah konsekuensi dari seorang yang berdakwah tentang kebenaran, dia akan berhadapan dengan para pelaku kedurhakaan. Dan itu adalah sunnatullah. Tetapi bersyukur kita pada saat berada di pihak orang-orang yang kemudian dipilih oleh Allah untuk menyuarakan kebenaran. Lah, bagaimana kemudian kita pada titik yang sangat lemah Ustadz? Agama membolehkan, tetapi dalam kondisi orang yang paling lemah. Pada saat engkau tidak bisa menyuarakan kebenaran, hatimu tetap menolak. Bahwa saya sebenarnya nggak mau ikut terlibat dengan kedustaan ini Ustadz. Kan sekarang fakta banyak. Ketika sudah tidak suka kepada seseorang, kemudian dicari-cari celah untuk mencelakakan saudaranya sendiri. Padahal ini buat kepentingan Ibu Pertiwi. Yang kita perlu mencari orang-orang yang amanah. Mereka orang-orang yang terbaik dengan kemampuan berpikir dan ucap serta perbuatan selaras. Tidak ada kedustaan. Tetapi orang-orang yang tidak suka dengan kebenaran, mereka kemudian melakukan sebuah usaha untuk menjegal orang-orang terbaik di negeri ini. Karena memang menginginkan negeri ini supaya terus terjadi penipuan kedustaan-kedustaan. Buat ibu yang tadi, bahwa yang bertanya, ya saat itu bila engkau tak mampu menahan bahaya itu, ya engkau cukup dengan diam. Tapi membenarkan sesuatu yang salah, harus kita pikirkan panjang. Bagaimana pertanyaan engkau, jawaban yang akan kau sampaikan saat ditanya oleh Allah. Kau lebih takut kepada makhlukku, tetapi tidak takut kepada pencipta dari semua makhluk. Ala kulli hal saya ingin sampaikan, Nabi SAW sayang betul sama kita. Maka buat negeri ini, supaya semua kejahatan tidak tersentuh kepada kita, Nabi ajarkan siapa orang yang baca
man qala bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim salasan, 3 kali, lam yadurruhu syai'un, tidak akan mendatangkan bencana kepada orang itu sesuatu pun. Ini bukti sayang baginda Rasulullah kepada umatnya. Akan ketemu dengan orang-orang yang mereka memaksakan kehendak dan berlaku zalim kepada orang yang lemah. Maka proteksi diri kita dengan sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi. Allah yang belain kita. Jadi sampaikan terus kebenaran, kendati pun kau harus terpisah dari kehidupan di dunia ini. Karena kebenaran, mati dalam kebenaran dan menyuarakan kebenaran adalah cita-cita orang yang merindukan keridhaan yang Maha Rahman. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Baik, luar biasa sekali. Selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Dedi. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dedi Setiawan. Ingin bertanya tentang saat ini di dalam menjelang suhu politik yang memanas. Banyak sekali fitnah yang sangat keji. Terutama mungkin kalau saya boleh bicara dari buzzer RP gitu ya. Nah, persoalannya kita sendiri diminta untuk berkata diam atau kalau berkata salah lebih baik diam daripada berkata salah gitu kan. Akan tetapi banyak juga sekarang para ustadz, mubalik dan sebagainya mengajak untuk perang di medsos, sama melawan kebohongan. Kezaliman, Terima kasih. ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menarik sekali nih. Jadi kita naikkan di level media sosial. Abi tahan dulu, insya Allah. Kita akan jawab selepas pesan-pesan berikut ini. Tetaplah bersama kami, Damai Indonesiaku.